Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, hati-hati dengan sikap gak enakan. Betul? Sebagai manusia yang baik, kita harus punya prinsip dalam hidup. Prinsip dalam hidup itu yang akan menjaga diri kita untuk melangkah dalam kebaikan. Kalau kita gak punya prinsip, kita mudah digoyahkan. Betul? Orang ngajak ke kiri, kita ikut kiri. Orang ngajak kanan, kita ikut kanan. Orang turun, kita ikut turun. Orang ngajakin kita gibah, ikut gibah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maka mohon maaf, hati-hati dengan sikap gak enakan, apalagi pada urusan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong, saling dukung mendukung pada kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Iya apa iya? Kan mohon maaf ya, kadang-kadang kita mah gara-gara perasaan gak enakan sering ikut aja sama orang padahal tahu salah. Betul? Maka enggak boleh bunda, enggak boleh. Sikap gak enakan apalagi pada perkara maksiat bisa membuat hidup kita menjadi sempit, capek, lelah, sakit. Di mana sakitnya? Malah mungkin yang bikin kita sakit, perasaan aku tuh udah baik sama orang, tapi kenapa ya orang gak baik sama aku? Ada yang begitu? Siapa suruh kayak begitu? Kan kadang bunda yang kadang-kadang milih padahal tahu salah. Betul? Kadang lisan kita, kadang hati kita, kadang gak bisa nolak yang buruk. Padahal kata Allah, sikap gak enakan bisa membuat hidup kita jadi sempit. Surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'radha an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang kita ikuti itu maunya Allah, bukan maunya manusia. Betul? Dan manusia mah kadang ngajak baik, kadang ngajak buruk, kadang ngajak bener, kadang ngajak salah. Karena manusia sama Allah dikasih dua kesempatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia dikasih dua kesempatan. Kadang dia berbuat fujur, kadang dia berbuat takwa, kadang dia berbuat buruk, kadang dia berbuat baik. Maka mohon maaf, jangan gak enakan pada urusan dosa dan maksiat. Iya apa iya? Berani katakan tidak. Apa? Tidak. Apa? Tidak. Apa? Berani katakan tidak pada dosa dan maksiat, dan tidak boleh ada perasaan gak enakan. Khawatirnya
perasaan gak enakan pada dosa dan maksiat menghantarkan keburukan untuk kita semua. Jelas? Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Mana Ibu? Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede Marlina dari Semplak, Bogor. Ya. Mohon izin Iya. mau curhat. Iya Bunda. Tapi bertanya juga. Iya. Begini, di zaman sekarang ini, kita di dalam pertemanan itu harus tampak kompak dan solid, ya kan Bu? Ya. Seperti sekarang ini, misalnya kita mau hadir di satu kajian, harus pakai baju warna ini. Misalnya kita harus pakai baju warna Tosca gitu ya. Sedangkan mungkin teman kita ada yang nggak punya, tidak ikut bagaimana gitu ya. Terus apalagi misalnya waktu ada foto bersama nih, ya, yang tidak pakai seragam itu, tar dulu, kamu kan nggak pakai seragam, kasihan. Mungkin takut dibilang nggak solid, gitu ya. Kalau nggak ikut, mendingan nggak solid daripada nggak sholat. Kalau nggak ikut gimana, ikut juga gimana kan? Karena ingin kompak ya kan ya. Nah terus, jadi secara tidak sengaja kita itu mungkin membuat sakit hati teman kita, dengan tidak sengaja ya. Betul. Sedangkan teman kita itu mungkin buat kesehariannya aja masih kurang, tidak beli seragam bagaimana, beli seragam juga bagaimana gitu kan ya. Nah sekarang mungkin kita sebagai muslimah yang baik itu solusinya seperti apa? Hatur nuhun, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua hal yang tidak boleh hilang dalam perkumpulan kita, apalagi majelis taklim kita. Satu, dakwah. Dua, uhwah. Satu, dakwah. Dua, uhwah. Satu, dakwah. Ngumpul sama siapapun, berteman dengan siapapun, harus ada dakwahnya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ngumpulnya jadi kebaikan, ngajaknya pada kebenaran. Bener tuh, majelis taklim juga begitu. Makanya mohon maaf Ibu, hahaha boleh, jalan-jalan boleh, beli seragam baru boleh. Apalagi Ibu majelis taklim kegiatannya apapun, mau botram sana sini boleh, mau wisata religi kemanapun boleh, mau datang syuting jalan dakwah BTV boleh. Tapi ingat harus ada nilai dakwahnya. Pulang dari ngaji harus ada ilmu yang kita dapatkan. Betul? Jangan sampai ada yang curhat sama AA, istri aku tuh ngefans pisan sama AA teh. Di HP istri aku lebih banyak video AA daripada aku. Terus saya nanya, ama bapak saha? Terus kenapa masalahnya? Istri aku teh ngaji tiap hari, tapi nggak nambah ilmu. Terus yang nambah apa? Seragam. Ilmu mah nggak nambah, malah seragam. Terus masalahnya apa? Iya, ternyata bertambah seragam itu berpengaruh dengan tambah cicilan. Jadi punten bunda sayang, bunda silahkan nambah seragam boleh. Tapi ingat harus nambah ilmunya juga, iya? Bunda hari ini hadir di sini mau ngaji atau mau ketemu AA?
Dua-duanya katanya. Pertama ketemu AA, dua ngaji. Bunda boleh mau ketemu AA, tapi catat baik-baik pulang dari sini harus ada ilmu yang dari AA sampaikan. Betul? Dan yang kedua, majelis taklim itu harus ada ukhuwah. Ukhuwah itu apa? A? Persaudaraan. Jangan gara-gara beda jadi berantem. Kan ada yang begitu kan? Kadang suka ada geng-gengan. Betul enggak? Kadang suka ada, kamu bukan geng ak. Kamu mah bukan geng ak. Dan tidak sedikit bunda kalau ngaji duduknya pengen sama yang kenal. Kadang bunda datang duluan, teman bunda belum datang, yang di samping di-take sama tas bunda. Dicirian ke bunda teh. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Oh, semuanya ternyata. Padahal kan bunda teh ngaji biar ketemu dengan teman baru, betul nggak? Iya mah ngaji jeung cetuti, belanja jeung cetuti, arisan jeung cetuti, senam jumba, belanja. Jadi bunda teh ngaji nggak tambah teman yang baru, jeung si eta we. Dan punten. Kalau bunda duduk sama yang kenal di sampingnya biasanya betul nggak? Ada we yang diomongin teh. Ada we. Kata temennya, ece apa? Lihat baris 2 jarum jam 3. Baris 2 jarum jam. Kata si ece teh nggak dilihat penasaran. Dilihat takut ngomongin orang lain. Tapi kan penasaran dilihat tuh. Oh iya. Kenapa? Lihat kerudungnya kembang-kembang. Emang kenapa dengan kembang-kembang? Ece apal teh eta teh naon? Naon taplak meja. Diomongin. Ada nggak yang begitu? Ngaji belum beres, udah janjian. Ece apa? Nanti jadi nggak baso kan? Ngaji teh belum beres, udah janjian nggak baso. Ada yang begitu? Ada. Maka mohon maaf bunda, ini mah ya yang AA ceritain contoh kecil, tapi contoh besar yang nyakitin yang tadi bunda sampaikan. Ada orang yang nggak sama outfitnya, bukan teman kita. Sekarang teh temanya Blackpink, item pink, dan pinknya teh pink muda teh ya. Ari ece pink naon ieu teh mun teu nyambung kieu. Ini mah pinknya beda ini mah. Ini pinknya bukan pink yang kita, ini mah pinknya pinggiran. Kadang ada yang pinknya segi 4, ada yang pinknya geblus langsung. Hati-hati bunda, jangan nyakitin orang. Kan walaupun beda outfitnya gurunya sama, betul nggak? Ngajinya sama, betul? Jangan sampai gara-gara beda outfit bikin hati kita kotor. Diomongkan sama kita teh, tinggalkan si ece. Padahal di WA teh geus diumumkeun. Tak apaleun si ece mah da. Naon? Eueuh kuota beak kuotana teu maca geuning teh. Jadi minder, yang khawatir, yang awalnya semangat ngaji jadi nggak ngaji. Okay. Ada nggak yang begitu? Enggak. Kadang ada yang curhat sama AA, aku mah malas ngaji ke sana teh naon. Ah ibu-ibunya teh rada kumaha gitu. Betul nggak? Iya, baik. Makanya mohon maaf, nambah seragam boleh, jalan-jalan boleh, hahihi boleh, mangga silahkan. Tapi jangan hilang 2 hal. 1 dakwah, 2 ukhuwah. 1 dakwah, 2 ukhuwah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Nah, itu yang harus diingat Bu ya, dakwah dan ukhuwah yang harus ada dalam setiap majelis tuh ya. Jangan ngobrol. Tuh Bu, tuh baris 2 arah jarum jam 3 arah jam.
Ada apa Gak tuh? ngerti temennya, berantem. Maksudnya jam 3 aja gak ngerti, jam aku jam digital. Pantes gak ngerti. Jamin jam digital. Jam angka. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Untukmu yang sering merasa gak enakan, berani bilang tidak untuk hal yang menjauhkan kita dari Allah. Ya Bu, berani bilang tidak untuk hal yang menjauhkan kita dari Allah. Nanti akan disampaikan oleh Hilman. Tapi sebelumnya, berdua akan membacakan pertanyaan dari jamaah nih yang masuk. Sudah ada dari @pecinta ketoprak _Jakarta. Assalamualaikum Hilman dan Bang Bedu. Semoga AA dan jamaah Jalan Dakwah bersedia dengarkan curhatanku tentang bestiku satu apartemenku yang hobi minjem mobilku. Sebenarnya sih dia nggak secara spesifik pinjam, tapi biasanya kalau dia mau pergi pasti ngajak aku karena aku punya mobil dan dia enggak. Nah kalau perginya cuma sekedar nongkrong sih aku mau deh ya, cuma sekedar nongkrong. Tapi kadang dia perginya ngajak teman-teman yang aku nggak kenal. Jadi sebenarnya yang punya acara dia dan teman-temannya itu, tapi dia ngajak aku karena ada udang di balik bakwan. Kok bisa udang pas di balik bakwan gitu kan? Saya beli udang, pas di balik tetap udang. Jadi udang di balik bakwan. Ya. Kemarin dia ngajak aku ke tempat hiburan malam. Berarti siangnya nggak ada ya, karena ini adanya malam. Sama jalan-jalan ke puncak, nginep di villa, mau party sama teman-teman aku, sama teman-teman dia. Jujur aku orangnya nggak suka acara kayak gitu. Aku insya Allah alim. Kata pecinta ketoprak. Cuma aku nggak enakan nolaknya karena takut dicap sombong. Apalagi aku sama dia satu apartemen, bayar sewanya sharing ya. Terus kalau aku pinjam doang, itu mobil tanpa aku ikut, aku takut mobil aku kenapa-napa. Nanti aku yang kena omel orang tua aku. Nah, menurut AA dan Bang Bedu, lah aku sih nggak tahu deh ya. Ini AA tanya jawab ya. Menurut AA dan Bang Bedu, gimana nih? Enaknya nolak ajakan dia. Mohon jawabannya AA. Cara menolaknya gitu. Oke. Enaknya gimana? Bunda, memang kadang ada orang yang nggak ngerti bahwa cara dia minta sesuatu itu bikin kita sakit hati. Ada yang begitu? Maka bagaimana caranya? Ada dua. Satu, jalani. Dua, hindari. Satu, jalani. Dua, hindari. Satu, Bunda ya jalani. Kalau Bunda ngasih bantuan sama orang itu, anggap aja sedekah. Nolongin orang, ada pahala atau tidak? Ada. Tapi kan pasti gak bisa setiap saat. Kadang kita juga butuh privasi. Butuh sendiri, butuh untuk tidak ikut-ikutan dengan maunya dia sendiri. Betul? Maka yang kedua sikapnya hindari. Karena ada orang yang udah dikasih sekali ngerti, tapi ada orang yang udah dikasih sekali masih nggak ngerti, malah cenderung memanfaatkan kita. Ada nggak yang begitu? Dasi Hilman mah bager, baik. Buat kita yang suka dimanfaatkan mah anggap aja sedekah. Anggap aja kebaikan. Tapi orang yang suka memanfaatkan, tolong tahu diri, tolong sadar diri. Boleh jadi apa yang kamu lakukan menyakiti hati orang lain. Betul? Kan suka ada ya orang yang kalau ngaji nebeng sama kita. Ayat tuh? Ada nggak? Mungkin kalau nebengnya sekali-kali mah rada ya nggak apa-apa. Tapi lamun setiap saat nebeng, bahkan izin kita lagi ada hajat, kemudian maksa kita untuk ikut. Untung ajakannya ngaji, bagus lah. Dipaksa ngaji kan bagus ya. Tapi kan kadang ada mau arisan, mau senam zumba. Kita teh lagi malas, lagi capek.
Tapi karena teman kita suka nebeng, ujungnya kita teh jadi gimana? Mau tidak mau ikut maunya dia. Padahal tersiksa. Ini yang gak boleh. Maka berani bilang tidak pada sesuatu yang bikin kita gak enak. Karena kalau kita maksain juga gak ikhlas, gak dapat pahala. Betul gak? Kalau AA prinsipnya bilang iya, iya, bilang tidak. Kalau mau hayu, kalau enggak, enggak. Kan begitu. Diajak, oke, enggak diajak, ya udah. Dan kadang izin ya, kadang bunda juga sering insecure. Sering apa? Insecure. Gak enakan, aku tuh nggak diajak sama dia, apa gara-gara aku? Nah, kalau bahasa anak muda sekarang mah overthinking. Apa? Apa? Overthinking. Over artinya berlebihan, thinking artinya mikir. Jadi artinya mikir berlebihan, bukan berlebihan mikir. Bunda teh suka mikirin sesuatu yang tidak harus kita pikirin. Dan catat ya, yang paling gak enak itu apa? Menebak-nebak perasaan orang lain. Itu gak enak banget. Kira-kira orang tuh suka gak ya sama kita? Kira-kira dia, itu paling capek. Maka menurut AA, belajar untuk melembutkan hati. Tidak usah ingin disukai oleh semua manusia. Yang penting mah disukai sama siapa? Allah. Tidak usah berusaha dicintai oleh semua manusia. Berusaha saja dicintai sama siapa? Allah. Kalau bunda ada kelapangan hati, kasih. Kalau bunda ngerasa tersakiti, bilang sama dia bahwa sikap dia ke kita nyakitin hati kita. Untuk apa memaksakan sesuatu yang bikin hati kita sakit? Betul? Untuk apa berteman kalau ternyata pertemanan itu membuat hati kita sakit? Ingat, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu. Bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Betul? Kadang kita nggak enakan takut kehilangan teman. Betul nggak? Kalau aku bilang enggak, nanti aku nggak punya teman. Tenang. Jangan khawatir kehilangan seseorang karena Allah. Setuju? Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Bunda nggak enakan sama orang tapi hati bikin sakit, untuk apa? Lebih baik bunda bilang tidak, tapi hati bahagia dan bunda bisa melangkah dengan kehidupan yang lebih baik. Betul? Apa betul? Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Amin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan tidak bagi hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Kalau menjamin mobil misalkan dipakai buat ngantar orang tuanya ke rumah sakit, gak apa-apa. Jadi kebaikan sedekah. Dipakai buat maksiat mobil kita memfasilitasi jatuhnya ntar ayah. Jadi jangan sampai, makanya katakan tidak gitu. Jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara sesuatu. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah. Baik, sekarang pertanyaan untuk jamaah yang mau bertanya, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cek Puji dari Cimapak Bogor. Saya ini mau curhat, tapi curhatan ini curhatan putri saya sesungguhnya. Iya. Sekalian saya mau bertanya solusinya kepada AA. Jadi curhatan putri saya ini ya, begini ceritanya. Saya punya putri, menikah sama seorang putra yang dari satu anak dari keluarga. Jadi anak tunggal ceritanya. Jadi menantu saya itu anak tunggal. Putri ya. Ibu menikah dengan putra. Iya, Ya. anak tunggal. Anak tunggal. Nah, di dalam rumah tangganya itu. Sebentar Bu, Yuk, Putri Ibu menikah dengan seorang putra, anak tunggal, Anak tunggal. nyewa organ tunggal. Enggak.
Oh enggak lah, enggak ada waktu itu ya. Oke. Dari anak tunggal, juga dari perantau yang bukan asli di Jakarta ini. Yes. Dan dia itu tidak ada bersaudara lain selain orang tua ibu dan bapaknya. Berarti di Jakarta sendirian ya? Iya, sama Selain ibu orang dan tua. bapaknya aja Oh, gitu. sama ibu bapaknya. Nah, Oke, iya. baik. Nah, di sini putri saya itu kan masih bergabung dengan bersatu rumah dengan mertuanya ya. Nah, Oh, tinggal serumah dengan ibu mertuanya. iya betul. Oke. Karena masih baru. Iya, masih baru. Masih ada plastiknya kan? Dari sini jadi ibu mertuanya itu Besan selalu ibu, besan ibu. Iya betul. Betul, iya. Abedu nggak ganggu wah. Iya, maaf. Jadi besan saya itu sama Nah, kan putri gampang jadi saya, besannya, ya. Nah, itu selalu seperti yang memanfaatkan menurut putri saya. Dia tuh ngadu sama saya, Umi, begini ya. Itu kok mertua saya sering kali kadang minta uang, sering. Kadang juga minta bantuan lain juga sering. Kadang-kadang saya juga Umi manusiawi, lagi capek, lagi pusing, selalu ibu mertua saya itu ya minta apa saja gitu ya, yang harus ditolongin gitu ya. Nah, sekali waktu saya itu menolaknya hanya satu kali. Kali doang tuh nolaknya ya? Menolaknya karena saya kan ya itu tadi kadang tidak ada lagi nggak mood gitu ya. Awalnya Nah, nggak enakan, lama-lama berani menolak. terus pas satu kali aja saya ngomong, malah ibu mertuanya itu menceramahi dengan panjang lebar. Nah di sini putri saya itu bertanya, Umi gimana solusinya? Nah sekarang ini saya oper ke AA. Oper. Bagaimana AA solusinya Iya. untuk supaya putri saya ini tidak dosa dan tidak menyakiti ibu mertuanya. Begitu saja pertanyaan dan sekalian curhat saya ke AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua hal yang ingin AA sampaikan. Satu, kita sebagai seorang anak, kalau diminta sama orang tua, harus dijadikan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Iya apa iya? Jangan juga merasa bahwa orang tua teh minta-minta wae. Bersyukur orang tua masih minta sama kita daripada minta sama orang lain. Betul nggak? Kadang lebih sedih orang tua nggak nganggep kita, padahal kitanya masih ada. Kemudian orang tua sering minta sama orang lain, padahal kita anaknya juga ada. Betul? Maka bunda yang sering diminta bantuan sama orang tua, yang sering diminta tolong sama orang tua, jangan jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai peluang pahala untuk mendapatkan kebaikan. Iya apa iya? Apalagi mohon maaf, resiko tinggal masih bareng sama orang tua. Betul nggak? Udah resiko eta mah. Karena kita masih tinggal sama mertua. Kalau mau bebas, bisa. Tapi kan A. Nah kan gitu ya. Tapi kan A ada batasnya. Maka ceramah yang kedua, AA nasehatin untuk orang tua. Orang tua jangan juga terlalu egois. Yang semuanya harus minta sama anak. Anak juga harus dilihat kondisinya, harus dilihat keadaannya, betul? Boleh kita minta sama anak, tapi ingat jangan minta sesuatu yang melebihi batas kemampuan anak kita. Kan kadang kita mah suka semena-mena, ngerasa kita orang tua, bisa minta apapun, bisa bilang apapun, bisa ngomong apapun sama anak. Padahal ingat, anak juga ada batasnya. Betul nggak? Kalau mau minta tolong, lihat waktunya. Kalau mau minta sesuatu, lihat keadaannya. Betul? Kalau mungkin kita masih tinggal bersama, jaga hati di antara keduanya. Maka pada akhirnya
tentang anak dan orang tua, tentang saling mengerti dan saling memahami. Betul? Anak diminta tolong sama orang tua, lapangkan hati, itu orang tua kita. Betul? Walaupun itu mertua kita, karena bagaimanapun mertua juga adalah orang tua. Betul? Anak yang sering dimintain tolong sama orang tua, lapangkan hati untuk membantu orang tua. Dan orang tua yang sering minta tolong sama anak, lihat waktunya, lihat kondisinya. Jangan serta-merta karena kita orang tua menjadi bebas sebebas-bebasnya untuk meminta kepada anak kita. Betul? Malah kalau bisa mah ada istilah begini ya, ngasih enggak, ya enggak? Udah mah ngasih enggak, minta. Maka kadang seorang anak mungkin sulit mengungkapkan perasaan itu. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih, jangan jadi beban untuk anak kita. Setuju? Sebaliknya juga seorang anak, kalau kita mungkin selama ini pernah jadi beban, minimal sekarang kita bisa ngasih sama orang tua. Dan percaya kok, seorang anak yang pandai membahagiakan orang tua, maka Allah akan bahagiakan hidupnya. Seorang anak yang pandai memuliakan orang tuanya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Mudah-mudahan anak dan mertua dilembutkan hatinya. Insya Allah sikap gak enakan tadi akan dihilangkan dalam hati kita. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan untuk ibu. Sampaikan kepada putri semoga apa yang saya sampaikan dijalankan. Jadi menjadi ladang pahala, itu kebaikan gitu kan. Anggap itu adalah orang tua sendiri selama masih tinggal sama ibu mertua. Iya, terima kasih ibu. Selanjutnya setelah ibu puji siapa? Silakan. Iya silakan. Saya mau tanya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari Majelis Ta'lim Bidayatul Hidayah Sentul Bogor, pimpinan Ustazah Neng Heni. Ya. Mau cerita, ini kejadiannya terhadap anak saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nama saya anak saya namanya Najwa. Dia pendiam, gak pernah main, gak pernah bergaul. Dia di sekolah juga menyendiri, nggak punya teman juga. Pendiam anak ibu begitu? Pendiam ya. Oh, oke. Sulit bergaul gitu. Sulit bergaul. Sulit bergaul. Introvert gitu ya. Suatu hari saya bilang ke anak saya, kamu udah gede, udah kelas 3 SMP, harus punya teman gitu, buat masa depan juga gitu. Tambah hari dia mau tuh berbaur sedikit demi sedikit gitu. Alhamdulillah. Saya kira aman-aman aja gitu, pertemanannya aman gitu. Iya. Sempat berpikir, wah anak aku sudah punya teman nih, sudah mau berbaur udah nih. seneng nih, mau Iya. berteman, mau punya teman gitu Iya. kan. Sampai suatu hari pihak sekolahnya nelpon kalau anak saya kena bully gitu. Dia dimanfaatkan sama temennya. Karena dia pendiam dan gak enakan gitu, jadi dimanfaatkan sama temennya, disuruh bawain tas temennya, disuruh Direndahkanlah derajatnya sama teman-temannya gitu ya. iyalah gitu. Sampai yang paling parah itu anak saya disuruh malak temennya yang lain gitu.
anak saya perempuan gitu Kak. Saya langsung bilang ke gurunya, saya minta untuk pindah kelas. Alhamdulillah pihak sekolah merespon dan langsung dipindahkan kelasnya gitu. Saya merasa bersalah ke anak saya gitu ya, karena saya yang merujuk dia buat bergaul berteman gitu. Tapi di satu sisi saya juga kasihan gitu, anak saya nggak ada temennya gitu, sendiri gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu ya Ustadz gitu, supaya kedepannya dia lebih bisa Punya teman dan tidak punya dibully teman yang gitu. baik gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabannya nanti ya Ibu ya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana. Nanti Ahilman akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nina. Setelah ini. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Nina bertanya kepada Ahilman untuk permasalahan kasus anaknya yang menjadi korban pembulian. Anaknya awalnya diminta berteman sama Ibu Nina ini karena kamu sudah besar, nah ayo berbaur berteman. Yang awalnya pendiam karena mendengar nasihat ibunya berbaurlah, tapi anaknya Ibu Dina tidak beruntung mendapat teman yang justru malah membuli dia karena anaknya Ibu Dina ini punya perasaan gak enakan. Ibu Dina sedih, merasa bersalah, anaknya harus melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, bagaimana menyikapi kejadian seperti ini? Bunda, jadi orang tua itu memang posisi yang sangat istimewa. Dan lingkungan untuk anak kita bertumbuh itu sangat penting. Karena ternyata lingkungan itu menentukan seperti apa anak kita ke depan. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan baik, dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunafsiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungannya lah, dalam hal ini maka orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Maksudnya peran orang tua sangat penting seperti apa anak kita tumbuh di waktu yang akan datang. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? 3 saja. 1, doakan. Jangan pernah lepas doa kita untuk anak. Bunda sayang, jangan pernah lepas doa kita untuk anak. Pemirsa TV, jangan pernah lepaskan doa kita buat anak. Kenapa? Karena anak kita besarnya jadi orang hebat karena doa orang tua yang kuat. Termasuk ibu apalagi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 2, tugas kita arahkan. 1 apa? Doakan. 2, arahkan. Bunda sebagai orang tua itu wajib mengarahkan anak kita. Pendidikannya, temannya, termasuk mohon maaf apa yang dimakan oleh anak kita. Termasuk izin ya, Bunda bilang sama ayah, sama suami Bunda, jangan pernah ada harta haram yang dibawa pulang ke rumah. Karena harta haram tidak akan pernah menumbuhkan daging untuk keluarga. Harta haram hanya akan menumbuhkan kegelisahan untuk keluarga. Maka arahkan anak kita agar bisa bertemu dengan orang-orang baik dalam hidupnya. Baru nanti yang ketiga, kuatkan. Apa? Kuatkan. Bunda, mungkin anak di luar rumah tidak menemukan lingkungan yang baik. Maka ketika dia pulang ke rumah, dia mendapatkan lingkungan yang baik. Yang salah begini, di rumah dia tidak punya tempat yang baik. Kemudian dia keluar rumah ketemu sama lingkungan yang tidak baik. Dua-duanya tidak baik, menyakitkan.
Maka izin, kalau ternyata pertemanan dia, izin ya, dia dibully, dia direndahkan, mungkin dia dikucilkan. Saat pulang ke rumah, kalau bisa kita sebagai orang tua hadir untuk meratukan, merajakan dia agar kemudian dia tidak semakin jatuh dengan apa yang dia dapatkan. Maka bunda harus temani dia, harus dampingi dia. Bunda bilang sama anak bunda, nak, di luar mungkin ada yang menghinamu, tapi di rumah ada yang melindungimu. Masih ada ayah, masih ada bunda, masih ada kakak adekmu yang mencintaimu, nak. Tinggal dari situ agar kemudian dia kuat. Ini urusannya dengan urusan sekolah. Nanti bunda komunikasi dengan sekolah. Kalau ternyata mungkin anak bunda memang karakternya susah bergaul dengan yang lain, sekarang ada homeschooling. Betul nggak? Kalau lingkungan sudah tidak mendukung, kadang kita harus mencabut dari lingkungan itu. Bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang sama anak kita. Karena ingat, sekolah pertama di mana? Di rumah. Ibu sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula wal abu ro'isuha. Ibu itu sekolah pertama dan ayah kepala sekolahnya. Jangan sampai di luar dia tidak mendapatkan keamanan, kenyamanan. Di rumah pun dia tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Kita tidak bisa memilih arus ombak yang datang. Tapi kita bisa milih, ajarkan tubuh kita berenang. Agar saat ombak itu datang, kita bisa mengarunginya. Betul? Kita nggak bisa ngatur anak orang lain. Tapi yang bisa kita kuatkan adalah anak kita. Agar tetap tangguh dan hebat melewati apapun yang menyakitinya. Hati-hati untuk yang sering membuli orang lain. Hati-hati untuk yang sering menghina orang lain. Karena biasanya traumanya sangat mendalam. Dan sulit untuk bisa dilupakan dan dibersihkan. Maka bunda sayang, ajarkan anak-anak bunda untuk tidak menghina orang. Untuk tidak membuli orang. Dan kalaupun anak bunda dibully sama orang, segera selesaikan, segera laporkan. Dan jangan biarkan anak kita terus berada dalam keadaan yang menyakiti dirinya. Tepuk tangan untuk bunda yang sudah bertanya. Ya. Ya, bagaimana ibu? Sudah ya? Ya, semoga nanti ibu bersama anak ibu dekat ya bu ya, semakin dekat. Karena semakin mendoakan, mengarahkan, menguatkan mentalnya agar anak tetap berani kembali ke sekolah dan menjadi anak yang kuat, anak yang tidak mudah dimanfaatkan dan berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik untuk kehidupannya. Seperti itu ibu ya. Oke, baik. Dan itu tadi tausiah dari A. Hilman, jangan jadi orang yang tidak enakan ya. Siapkan anak-anak kita untuk menghadapi ombak. Jangan minta ombak itu kecil, tapi kuatkan agar kapalnya siap untuk menghadapi ombak yang besar dalam kehidupan. Jadi memang harus kita kuatkan mental-mental kita bu, anak-anak kita untuk menghadapi badai yang besar dalam kehidupan kita ini. Jadi sekali lagi jangan pernah mengatakan ya, atau menerima ajakan untuk menjauh dari Allah. Katakan tidak pada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Ya itu tadi ya. Kita akhiri tausiah dengan doa. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa kita terapkan, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang menjadi doa, keinginan dan hajat kita Allah akan kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami nanti kembali kepadamu. Ya Allah, jika selama hidup ini ada hati yang sering berprasangka, maafkan hati kami. Ya Allah, jika ada mata kami yang sering melihat yang haram, maafkan mata kami. Ya Allah, jika ada di antara kami lisannya pernah menyakiti orang lain, pernah berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, sering menghina, gibah, sering merendahkan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara tangan kami pernah menyentuh yang haram, pernah mengambil yang haram, pernah menzolimi orang lain, ya Allah, ampuni dosa tangan kami. Ya Allah, jika di antara perut kami pernah ada masuk harta yang haram, makanan minuman yang haram, ampuni perut kami ya Allah. Ya Allah, jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat, ampuni kesalahan kaki kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hidup kami, tenangkan hati kami, lembutkan perasaan kami, tunjukkan yang baik itu baik untuk kami, dan tunjukkan yang buruk itu buruk untuk kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, jauhkan kami dari orang yang jahat, kumpulkan kami bersama dengan teman yang baik, dan jauhkan kami dari teman yang tidak baik ya Allah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.